Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Masih bersama Pak Teguh di sini, kita akan melanjutkan kisah keteladanan sahabat Rasulullah yang kedua, yaitu kisah Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Langsung saja, siapkan diri kalian dengan doa, buka hati dan pendengaran terbaik kalian, dan check it out. Kisah Umar ibnu Khattab. Asal-usul dan kepribadian Umar ibnu Khattab. Umar memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail al-Mahzumi. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar berasal dari suku Bani Adi, salah satu keturunan kaum Quraisy. Umar memiliki ciri fisik yang bertubuh kekar. Postur tubuhnya tinggi, telapak tangan dan jarinya lebar, dan bahunya bidang. Dengan postur tubuh seperti itu, Umar terlihat gagah ketika berjalan. Selain itu, Umar juga memiliki sifat yang tegas dan pemberani yang membuatnya dikenal oleh seluruh masyarakat Quraisy ketika itu. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar masuk Islam pada tahun ke-5 Hijriah, dan berita masuknya Umar ke dalam agama Islam membuat gempar penjuru Mekah. Kenapa tidak? Umar adalah orang yang dikenal turut memusuhi Nabi dan pengikutnya. Bahkan, orang-orang Quraisy berpendapat jika Umar tidak akan masuk Islam sebelum keledainya masuk terlebih dahulu. Hal itu menandakan bahwa tidak mungkin rasanya Umar bisa masuk Islam. Namun, jika Allah berkehendak membukakan hati hambanya, maka hal itu tidak mungkin menurut manusia, mudah bagi Allah mewujudkannya. Umar masuk Islam setelah adiknya yang bernama Fatimah dan suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid terlebih dahulu masuk Islam. Ceritanya, pada hari itu Umar sudah bersiap dengan pedangnya, hendak mencari dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika sedang berjalan, ia bertemu seseorang dan memberitahu bahwa adiknya dan suaminya telah lebih dahulu masuk Islam. Mendengar itu, sontak Umar pun naik pitam. Ia kemudian berbelok arah menuju rumah adiknya. Saat tiba di rumah adiknya, ia mengetahui bahwa Fatimah sedang membaca lembaran Al-Quran dan Fatimah mencoba untuk menyembunyikannya. Mengetahui hal tersebut, Umar marah dan memaksa adiknya untuk menyerahkan lembaran tersebut. Fatimah yang ketakutan menyerahkan lembaran tersebut. Umar yang penuh rasa penasaran dengan yang dibaca oleh adiknya, ia pun membaca lembaran tersebut, dan seketika badan Umar pun bergetar karena ia mengetahui bahwa yang ia baca bukanlah buatan makhluk. Ia pun memuji ayat-ayat Allah yang indah tersebut. Umar yang mengetahui bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar, maka ia pun segera menuju ke rumah Arqam, yaitu tempat berkumpulnya Nabi dan para sahabatnya. Melihat kedatangan Umar, para sahabat bersiap-siap dengan pedangnya, karena mereka khawatir Umar akan melukai Nabi. Tapi tidak dengan Nabi. Mengetahui kedatangan Umar, Nabi menyambutnya dan seakan Nabi mengetahui maksud Umar menemuinya. Maka Umar pun menyatakan keislamannya. Bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW diikuti dengan sujud syukur para sahabat menyambut keislaman Umar. Kehadiran Umar bin Khattab dalam barisan kaum muslimin menambah kekuatan dan keberanian orang-orang Quraisy untuk masuk dalam agama Islam. Maka dakwah Rasulullah yang sebelumnya sembunyi-sembunyi sudah mulai terang-terangan. Hal tersebut membuat orang-orang meyakini kebenaran agama Islam. Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq. Rasulullah SAW memberi gelar Al-Faruq kepada Umar bin Khattab. Al-Faruq berarti pemisah. Dengan ketegasannya, Umar termasuk sahabat yang memiliki kemampuan dapat memisahkan yang hak dan yang batil. Kehadiran Umar memberikan kekuatan kepada kaum muslimin untuk menjunjung tinggi Islam dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan Umar ibnu Khattab. Umar diangkat oleh Abu Bakar untuk menjadi khalifah yang menggantikannya setelah ia wafat untuk meneruskan perjuangan Islam. Pengangkatan Umar disetujui oleh seluruh kaum muslimin dan kekhalifahan Umar berlangsung selama 10 tahun 6 bulan.
Beberapa hal yang dilakukan Umar pada masa kekhalifahannya seperti 1. Membuat lembaga-lembaga pemerintahan yang mengurusi keperluan kaum muslimin, seperti pengaturan air, pengaturan pangan, pengaturan hukum, pengaturan urusan tanah, pajak, dan lainnya. Kedua, mendirikan Baitul Mal. Ketiga, menetapkan tahun Hijriah sebagai kalender kaum muslimin. 4. Membuat mata uang dari emas dinar dan dari perak dirham. 5. Membentuk angkatan perang. 6. Menggaji para pegawai dan tentara. 7. Memperluas wilayah Islam ke beberapa daerah seperti Damaskus, Aleppo, Hom, Baitul Maqdis, Mesir, Persia, Palestina, dan Suriah. Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun, tepatnya di bulan Zulhijjah, tahun ke-23 Hijriah. Umar bin Khattab dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW dan makam Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Demikianlah anak-anak, itulah kisah dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar ibnu Khattab Al-Faruq. Semoga kita bisa meneladani kepribadian Umar dan juga meneladani sifat juang Umar yang rela berkorban demi menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Baiklah anak-anakku, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu sehat, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.